Selamat pagi. Aktivitas hari ini kita mulai sedikit memperbaiki karena selain lebah serana, kita juga di lokasi peternakan madu Maribaya ada lebah jenis Tetragonula. Dan ini levisep di bambu kita posisikan dengan cara digantung. Kemudian ini baru beres kita membuat topping. Nah, ini seperti ini, tinggal memakai plastik baru kita pasang topping. Ini pohonnya kita bawa gergaji dan ini cula atau pintu keluar masuknya. Ini jenis Pusko. Dan ini bantalan bawah supaya diberdirikan dengan stabil. Kemudian ini lebah apiserana. Lebah apiserana dengan kotak ukuran kecil, kotak jebakan hanya berisi 4 prem. Nah, ini 4 prem isinya, tetapi koloninya sudah penuh dan apabila nanti sudah jelang musim penghujan bisa langsung pindah ke kotak budidaya. Ini ukuran kotak jebakan ini lebarnya hanya 18, kemudian tingginya 30 dan panjang 35. Sengaja kita membuat kecil jadi untuk efisiensi membawa dengan motor bisa 10 kotak dengan jarak lokasi jebakan yang sangat jauh. Nah, ini kotak trapping atau kotak jebakan. Sangat mudah nanti ketika dipindah ke kotak budidaya, tinggal dipindah saja karena ukuran kotak budidaya dengan trapping ini premnya sama. Jadi tinggal tinggal kita pindah prem ke kotak budidaya, udah langsung betah, tidak akan ada lebah kabur karena tidak mengganggu larva dan madu yang ada. Ini lebah serana dengan sistem prem. Nah, ini kemudian kotak apiserana tapi dengan sistem glodok. Pintunya 2. Ini bagian belakang, di situ bagian depan. Tetapi depan belakang bisa dibuka seperti ini untuk memudahkan proses panen. Jadi panennya musim pertama bisa di depan, kemudian musim kedua bisa di belakang. Jadi keadaan madu tetap madu muda yang kita panen. Nah, seperti ini sarangnya. Ini kotaknya kotak glodok istilahnya karena sarangnya langsung nempel di atas kotak. Nah, keuntungannya lebah ini bisa membuat sarang atau membuat madu dengan semaunya sendiri, baik ketebalan ataupun tinggi, karena disediakan terbuka seperti ini. Tetapi kelemahannya ketika kita panen madu biasanya larvanya sebagian bisa keambil juga, akhirnya nanti harus ada proses cangkok untuk menetaskan larvanya. Kita tutup kembali sangat mudah, walaupun secara teori larvanya keganggu, tetapi gelodokan sangat mudah. Selanjutnya ini lebah apiserana itu masuk seperti ini, tetapi ini berbeda dengan kotak yang pertama dengan prem ataupun yang kedua dengan sistem glodok. Ini kita adopsi dari master yang ada di Kyoto, Jepang. Jadi kotaknya istilahnya kotak Mituro ini namanya. Ini bagian atas tutup ini tidak paten, ini bisa dibuka, tetapi lebahnya atau sarangnya langsung nempel di bagian atas ini. Nanti panennya ini dimasukkan kawat melingkar, kemudian ditarik. Setelah lepas baru ininya dibuka. Setelah kawatnya ditarik sempurna baru ini dibuka. Tetapi sarang tidak jatuh karena di bagian tengah kita ada bingkai
bingkainya bisa persegi atau bisa manjang. Bingkai itu yang pertama. Yang kedua, bagian bawah alas ini pun tidak kita paten, tetapi bisa dibuka. Nah, kurang lebih seperti ini kita lihat. Nah, ini terlihat, ini udah ke belakangnya sudah penuh, tapi sudah 3/4-nya nih seperti ini. Nah, keunggulannya nanti kita kupas. Apa keunggulan dari teori Mituro ini yang ada di Kyoto? Jadi para master Kyoto ini yang ada di Jepang sana menggunakan kotak Mituro istilahnya di sana, dengan hasil madu bisa nyampe 10 kilo satu kali panen. Lalu dari mana hasilnya? Ini dari bagian atas tadi ini, setelah dipotong kawat bagian atas, kemudian dibuka, kemudian disambung bagian atasnya dengan kotak persegi, di mana tengahnya sama dengan yang pertama tadi, ada bingkai sebagai pengikat supaya sarang tidak lepas. Persegi sesuai dengan kotak yang pertama, yang paling bawah, tapi bagian atas ini bisa hanya 15 cm atau 20 cm saja. Kalaupun tidak di atas, bisa disambungnya di bagian bawah di sini. Jadi kotak teori Mituro ini bisa 4 atau 5 kotak disusun ke atas ataupun disambung ke bawah. Nanti cara panennya tinggal potong satu kotak, baik yang atas ataupun satu kotak bagian bawahnya. Jadi dilihat madunya sebagian mana yang paling banyak. Biasanya secara teori madu lebah serana ini kan 15-20 cm itu madu semua. Jadi bagian itulah yang dipotong, dan dengan ukuran kotak lebar 25, panjang 35, tinggi 20 itu bisa menghasilkan 5 kilo madu dengan teori Mituro. Jadi kalau seandainya 2 kotak yang kita panen, ya kurang lebih 10 kilo madu, tetapi dengan jarak panen yang cukup lama. Kalau biasanya dengan sistem glodok atau sistem prem, kita hanya panen rutin itu sebulan sekali, tetapi kalau untuk kotak Mituro panennya bisa 2 bulan atau 3 bulan, tergantung di musim atau di bulan apa melimpahnya bunga yang ada di hutan. Mungkin itu diantaranya teori yang ada di tempat ternak kami.